Asik. Jadi waktu itu saya baru lulus tahun 2009 dan pertama kali ngelamar kerja diterima di salah satu bank multinasional, duplikasi Pak Julianto gitu ya, karyawan bank. Asik. Terus saya masuk dari MT. Jadi waktu itu lumayan UMR Jakarta 1 juta, tapi waktu jadi masuk itu manajemen trainee udah 3,5. Oh betul. Terus MT 1 tahun lulus dari besar. MT, penempatan sebagai marketing, naik gaji lagi 4,5 juta. 1 tahun sebagai marketing, kemurahan Tuhan, Ara menggolkan proyek perubahan kartu tol dari yang cash jadi yang cashless gitu ya, pembiayaan. Akhirnya naik gaji lagi jadi 8,5 juta gitu ya. Wah, cepet banget. Lalu tahun ketiga karena prestasi bagus, proposalnya juga menarik bagi direksi, Ara ditarik kantor pusat jadi kredit analis untuk analisa perusahaan-perusahaan yang mau ngutang di atas 10 miliar gitu. Akhirnya naikin gaji lagi jadi 15 juta gitu. Wih, tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh? 2012 ya, 2011 ya. Gede lu segitu. Ya, Oke. ya itulah kemurahan Tuhan makanya kok. UMR 1,2 waktu itu, 1,3. Ya, jadi waktu itu memang dengan segala kesombongan dan arogansi ya, merasa bahwa ya mungkin bahasanya kenaifan ya, bahwa kalau kita berprestasi di kantor itu semua akan suka gitu loh, semua akan bersorak-sorai dan mendukung prestasi kita gitu loh kok. Oke. Yang Ara nggak tahu tuh ternyata jumlah direktur itu nggak pernah bertambah gitu ya. Maksudnya? Jadi pada saat kita ini jadi manajemen trainee berharap menjadi top position di satu perusahaan, itu persaingannya lawan semua karyawan yang ada di situ kan. Betul. Nah, itu adalah hal yang tidak Ara pahami sehingga maksudnya kayak bagi ya kan kayak gini loh, kita kerja cepat selesai. Lah belum selesai terus kan kita capek ya, istirahat, baca koran atau apa, itu kan ya sekarang Ara paham lah itu tidak membawa hal positif bagi lingkungan kerja gitu ya kan. Tapi maksudnya ayolah baca koran doang gitu, kita nggak ngapa-ngapain, nggak pulang cepet gak yang gimana. Tapi itu kena presiden buruk. Terus pas ya adalah itu faktor iri sudah Andra. Kehujanan gitu ya, kan rame-rame telat ya. Lift kan naik ke kantornya kan satu lift kan rame-rame ya, telat bareng lah orang naik sepeda motor waktu itu kan masih ngerintis, naik sepeda motor kehujanan kan nepi. Itu aku kena SP karena telat tuh. Oke. Maksudku gini loh, kalau aku kena SP kena telat harusnya kan 10 orang yang bareng aku sama lift itu kan kena semua kan. Terus cuman kamu doang? Aku doang yang kena SP, terus akhirnya aku diturunin jadi resepsionis. Jadi biasanya aku masuk kantor dibukain pintu, hari itu bulan itu aku bukain pintu, nyiapin ruang meeting, bukain pintu teman-teman kantorku gitu. Ya lumayan lah kok, resepsionis termahal ya. Gaji 15 juta kamu diturunkan, di downgrade. Gajinya nggak diturunkan karena kan gaji nggak bisa turun kok. Iya, tapi posisimu di demosi. Iya, posisiku dari senior officer di kredit analis jadi resepsionis. Lumayan ya kok. Ra, itu pasti itu pimpinanmu ganti kali ya? Iya, waktu aku ditarik ke pusat, pimpinanku yang di pusat diangkat di divisi lain, naik jabatan tapi pindah divisi. Masuk pimpinan baru dari bank lain. Oke. Terus kulturnya beda gitu loh. Apa yang dia lihat dari Ara dengan apa yang pimpinan baru ini nggak matching gitu loh. Gaya kerjanya segala macem gitu loh. Itu pimpinan yang lama tuh sukanya kelar kerjaan. Cara itu gampang lah. Pokoknya kelar kerjaan lo gitu loh. Oke. Tapi pimpinan yang baru ini kan pengen tertib. Gitu. Jangan sampai ada yang menonjol, pengennya semua tuh rapi, rata gitu. Ya sudah. Ini rasanya faktor like personal ini ya. Ya saya nggak berani ngomong begitu, tapi rasanya sih ya begitu ya. Ayo Lara, kalau nggak mungkin di posisi senior analis, terus kemudian kamu di downgrade sampai jadi apa? Resepsionis.
Oke, terus ada kelanjutan ceritanya dari resepsionis terus gimana? Akhirnya waktu itu benar-benar politik karena kan sebenarnya di pihak yang sebelumnya di bagian marketing itu kan saya nggak ada masalah kan. Tapi saya nggak boleh balik ke divisi itu. Atasan saya tuh sampai datang, atasan saya yang sebelumnya tuh sampai datang minta maaf gitu, sorry ya Ra, kakak nggak bisa bantu gitu. Atasannya kakak nggak mau apa ya, nggak mau terima kamu lagi, takut kena imbas sama dari direksi yang risk itu loh. Kan saya pindah divisi dari marketing ke risk analis kan, nanti takutnya profil proposalnya dia tuh dipersulit karena bantuin masalah internalnya anak risk gitu loh. Ya intinya di usia 25 itu saya namanya dipaksa mengundurkan diri lah kok. Oke. Ya, jadi itu sakit hatinya, nggak apa-apa kok, itu sakit hatinya. Tapi jujur kalau Ara bersyukur ya kok, sebab hal itu membuat Ara akhirnya belajar. Dan hasil pembelajaran Ara mengatakan bahwa kalau Ara waktu itu tidak dibegitukan, Ara pasti masih di kantor. Pasti Ara masih jadi, iya kalau bahasanya anak gaul sekarang corporate slave gitu ya. Nggak ikut-ikut. Terus. Kenapa Ara masih bakal jadi corporate slave? Karena bener-bener ya kok bayangin ya. Ara itu mengalami shock culture waktu Ara berhenti kerja. Karena bayangin kok Ara baru punya pengalaman kerja 3 tahun. Itu perusahaan berani gaji Ara 15 juta. Iya itu tuh. Itu sesuatu itu sangkar banget lah Bapak Ibu. Itu pertanyaannya fenomenal. Pada saat Ara keluar yang berani gaji 15 juta siapa? Loh itu banyak karyawan nggak menyadari loh. Akhirnya mereka sangat ketergantungan. Bayangin ya. Kreditnya fix 5% sampai lah. Kalau Anda kan fixnya kan cuma 3 tahun. Habis itu kan floating 18% kan. Shock makanya habis itu langsung kalau yang KPR rumah kelamaan. Jadi menikmati fasilitas ya, Re? Wih, itu bener-bener ya kok bayangin ya. Bukan siapa-siapa datang punya lobby bagus ya. Terus apa namanya? Dihargai orang ya, disanjung orang, datang itu customer juga kan pengen kredit ya, halus ngomongnya, baik, manis, pulang dibawain tentengan, roti apa segala macam. Itu jujur buat teman-teman yang lain ya, itu salah satu budaya korporasi yang menumpulkan inting bisnis kita. Itu betul banget. Saya ngalami yang sama karena saya juga AO, Bapak Ibu. Terus lah. Iya, jadi itu akhirnya pertama kali menghadapi kenyataan tuh bahwa ternyata bensin itu bayar tuh Ara tahu setelah berhenti gitu loh. Oh iya, mungkin bukan munafik ya kok ya, tapi bisa bayangin ya, selama ini ketemu orang tuh semua muka orang tuh senyum gitu, trying to please supaya kredit ratingnya kan bagus ya kok. Betul. Kalau enggak cair tuh. Kita ketemu orang itu langsung ternyata mereka tuh apa adanya gitu loh. Oh lu udah nggak di situ ya? Karena mau jualan madu, langsung wow, oh gitu ya, kenyataan hidup tuh begitu ya gitu loh. Dan ya itu yang sebenarnya buat teman-teman yang hari ini dengar, kenapa karyawan susah jadi pengusaha. Selamat datang di dunia realita gitu ya langsung. Iya, semakin lama Anda berada di sangkar emas itu, keluar tuh kita bener-bener nggak bisa cari makan loh. Kalau nggak dikasih pelet sama pur itu nggak bisa hidup. Berarti sangkarnya doang yang emas ya, jadi burungnya tetap burung biasa aja gitu. Loh kenyataannya kan begitu tua dipindahin Pak. Loh ini Ara belum tua ya, tapi buat teman-teman Ara cerita apa yang terjadi sama papahnya Ara gitu ya kan. Loh orang tuanya Ara itu adalah seorang karyawan yang sangat baik dan setia. Kalau Ara hari ini punya perusahaan, Ara pengen papanya Ara tuh jadi karyawannya Ara gitu.
Bayangin 20 tahun mengabdi satu perusahaan sampai jadi direktur utama itu bukan sebuah prestasi yang kecil ya. Bahkan sampai dibikinin perusahaan untuk bedain antara impor dan penjualan. Nah, papanya Ara tuh pegang direktur yang impor. Awalnya cuma dari korespondensi, jadi keunggulannya dia bahasa Inggris. Lalu kena stroke kok umur 47. Tahun 2007 itu papa kena stroke. Masih muda ya 47? Ara masih kuliah waktu itu. Iya, sebagai direktur utama yang stroke ya tentu dibiayai ya. Tapi kan tidak mungkin pemilik itu terus-menerus menggunakan direktur yang stroke ya. Ya sudah, selesai 6 bulan tidak bisa pulih, ya sudah ada direktur baru kan. Dan setelah itu ya sudah, sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, barang siapa tidak mampu menjalankan fungsi pekerjaannya lebih dari 6 bulan, perusahaan berhak melakukan perhentian hubungan kerja. Tanpa peduli biaya pengobatan pasca stroke, tanpa peduli biaya kehidupan keluarga setelah ditinggal papa gitu ya kan. Papa hidup. Gitu kan, tanpa peduli. Oh ya, dan jangan lupa semua fasilitas ditarik ya. Itu semua mulai dari mobil, handphone ya kan, sampai rumah ya ditarik semua. Dan itu yang bikin Ara nggak pernah berminat jadi karyawan lagi gitu. Jadi waktu itu kondisinya papa sebagai tulang punggung keluarga satu-satunya langsung tidak ada penghasilan ya? Yang lucu itu tahun itu tuh papa ngomong ke mama, aku nih sudah jadi direktur, sudahlah kamu nikmati hidup, gak usah kerja lagi. Oktober mama berhenti kerja, kita lagi menikmati mama di rumah gitu ya kan, jarang-jarang kan ya namanya anak lah, seneng kan orang mama di rumah kan. Desember papa stroke, dan saya hidup dengan melihat orang tua saya ya, dalam hal ini mama saya jadi tulang punggung gitu. Jadi itu sangat membekas sekali. Ya susah ya. Gimana ya, saya ngomong apa adanya gitu. Jadi buat teman-teman masih sebagai karyawan, semakin lama Anda di perusahaan itu semakin tumpul. Bener-bener kayak burung dalam sangkar yang begitu keluar tuh Anda nggak ngerti cari makan kecuali kesualayan gitu. Dan aku sebetulnya sedih, terharu, tapi kamu menggunakan istilah-istilah yang membuat aku terpaksa tertawa ini lah. Enggak apa-apa lah kok, aku juga hari ini bahagia. Aku bersyukur hal itu terjadi karena ini kan cukup keras kepala gitu. Kalau tidak disadarkan dengan hal-hal semacam itu, mungkin ya sama Ara masih tetap akan bertahan di situ gitu. Tentu saja ada kejadian-kejadian gitu. Cuman kalau memang hari ini Ara boleh sharing ya kok ya. Pengalaman Ara 9 tahun di HDI yang membuat Ara berubah dari benci, pahit, sedih, menjadi satu kebahagiaan dan rasa syukur karena Tuhan izinkan peristiwa itu di dalam diri Ara. Itu adalah karena Ara menyadari bahwa pilihan HDI-nya itu Tuhan atur sedemikian rupa masuk gitu. Jadi setelah itu ada fase di mana 6 bulan Ara ngelamar kerja tuh nggak ada yang terima kok. Ya Ara sih baru ngerti sekarang kenapa. Karena pada saat interview terakhir kan selalu ditanya gaji sebelumnya kan kok. Betul. Lah ya nggak ada yang mau terima lah, pengalaman 3 tahun gaji 15 juta mau nego juga bingung. Mau gaji berapa orang UMR 1,2. Betul, masuk akal itu. Betul, masuk akal. Jadi Ara 6 bulan itu ngelamar kerja ditolak semua kok. Semua. Kalau yang seindustri bank udah nggak mungkin diterima lah. Kenapa? Karena dia tahu oh dari bank ini ditelepon, yang namanya Ara keluar. Oh jangan orangnya belagu bla 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 gini. Oh gitu. Ya udah selesai, udah end. Nggak mungkin lagi bisa masuk industri bank. Saudara, sebelum Ara melanjutkan lagi sharingnya, apa yang Ara sharingkan ini bagi kita semua yang pernah kerja di perusahaan, pasti kita tahu bahwa hal itu bisa sangat mungkin terjadi. Di saat kita berprestasi,
tujuan kita ingin mencapai karir secepat mungkin. Sehingga mendapatkan pendapatan juga sebesar mungkin. Dan mendapatkan fasilitas sebaik mungkin. Dalam bayangan kita, pasti kalau kita berprestasi semua orang akan mendukung, menyukai, turut berbahagia. Saya mau menggarisbawahi tadi Ara katakan, direktur itu seandainya cuma 5 direktur, ya cuma 5 direktur Bapak Ibu. Di mana bank itu bisa punya, pasti punya, kalau yang besar ya seperti tempat Ara kerja, itu pasti punya ribuan marketing. Dan kemudian punya puluhan manajer. Dan ada belasan pimpinan cabang. Dan terus kemudian juga lebih sedikit lagi pimpinan wilayah. Dan kalau enggak 4, 5 direktur. Kurang lebih lah. Dan di saat ada yang tidak suka sama kita, yang lucu gitu kan. Sebetulnya objektivitasnya, selama kita itu bisa memberikan kontribusi yang besar, selesai. Tapi kita harus ingat saudara, faktor like and dislike selalu ada dalam kehidupan. Dan seandainya seorang Ara belagu, seharusnya seorang pimpinan yang bijak, memanggil, mengarahkan, menasehati, memberitahu. Dan saya percaya siapapun direktur itu, dia pasti pernah membuat kesalahan juga dalam hidupnya. Tapi memang dalam sebuah pekerjaan, apa yang terjadi pada Ara bisa dialami oleh semua orang. Demikian pula pada waktu dari Ara cerita, papanya di usia yang masih muda, bagi saya 47 tahun masih tidak terlalu tua. Dan menjabat posisi direktur utama. Sebuah hal yang normal gitu. Saya pun akan melakukan hal yang sama, mengatakan pada istri saya yang masih bekerja gitu ya. Ayo kita nikmati hidup. Aku sekarang sudah direktur utama. Gajiku sudah besar. Dan kemudian seperti yang tadi Ara ceritakan, Oktober mamanya full sebagai ibu rumah tangga. Dan ternyata di bulan Desembernya musibah menimpa untuk ayahnya Ara, papanya Ara, di umur 47 tahun. Dan kemudian pasti guncang begitu 6 bulan kemudian. Dari sisi perusahaan juga tidak salah gitu ya. Tapi itulah kenyataan kondisi yang ada. Dan saudara, kalau tadi Ara mengatakan berkali-kali, saya tidak mau gitu ya, kejadian itu terulang, baik kejadiannya yang pribadi maupun kejadian yang menimpa papanya Ara terulang dalam kehidupan Ara. Sudah seharusnya seperti itu, karena kita bisa belajar dari keadaan yang sudah terjadi. Dan kita pun juga bisa belajar dari kejadian orang lain dalam hal ini. Thank you buat Ara yang mau sharing itu. Tadi Ara sebetulnya kurang lengkap, saudara. Untuk memaksa Ara cuman customer service. Seingat saya sampai jadi tukang buka pintu kantor ya, Ra? Ya, resepsionis kok, bukan customer service. Customer service di bank itu masih bagus kok, masih melayani buka buku. Resepsionis kok. Yang nanya itu loh, Bapak mau ketemu siapa?
nerima surat, terus nerima tamu datang, ya bukain pintu lah. Kok sih kongres pertama ke kantor. Oh, tadi aku salah tangkep. Tak pikir kamu resepsionis tuh customer service. Bukan, customer service tuh masih keren kok. Mau ketemu siapa Pak? Customer service kan gitu lah. Aku yang nanya itu, mau ketemu siapa Pak? Gitu. Buset lah. Itu berapa lama kamu dibegitukan? 1 bulan ya kok. Ya itu memang salah satu memaksa resign. Dan apa, Ra? Ya dan di situ Ara benar-benar apa ya, ngerasa hancur ya. Hancur kepercayaan diri, terus juga merasa bahwa ya untung saja sih waktu itu, ya bener ya kok, untung aja waktu itu Tuhan tuh masih baik gitu ya, sehingga rasanya tuh kayak masih ada teman gitu. Kalau waktu itu tuh nggak kenal gitu ya, ateis gitu ya, mungkin udah ya nggak tahu lah kok pelarian kemana mah gitu. Ya waktu itu sih pelariannya cuman bisa nangis ya kok ya. Malu lah kok, gimana sih tiap kali ketemu orang gitu loh. Parah di bawah sekarang kan gak enak gitu ya. Iya. Dan Ara, dari pendapatan 15 per bulan di tahun itu kan besar gitu ya. Terus kemudian 6 bulan kamu ngelamar kerja ke sana kemari, istilahnya kan berarti pendapatan 0 gitu ya. Terus kemudian kamu mulai ketemu HDI, mulai merintis. Boleh cerita nggak? Bisa cerita. Kamu merintis itu dengan hati yang luka ini ya. Kalau tadi Dokter Harina itu cukup cepat gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat hanya dalam nggak sampai setahun itu mencapai omset 4. Dan posisi Dokter Harina itu yang kemarin saya bilang, yang paling enak merintis bisnis HDI itu di saat kita tuh nggak butuh duitnya gitu ya. Tapi nah sekarang ini adalah satu kondisi yang 180 derajat. Mungkin Ara bisa share gitu. Bagaimana ngerintis ya, bisnis tadi dengan hati yang luka gitu. Makanya nih udah bener pakai recording kemarin loh. Enggak mau, gue mau live. Suka mengorek-ngorek luka lama. Jadi waktu itu ya gini ya Bapak Ibu ya, yang namanya orang terluka itu bukan berarti jadi aleman gitu, bukan berarti jadi lemah lembut, enggak. Saya tuh jadi keras gitu. Saya menolak segala daya upaya termasuk peluang bisnis HDI gitu. Ya untungnya sih waktu itu upline saya yang saya pacarin dan akhirnya saya nikahin sekarang ini, istri saya. Oh, upline-mu ya? Iya Bapak Ibu. Iya terus. Ya jadi itu setia gitu loh kok, sabar gitu ya kan. Jujur tahun pertama itu kerjanya saya tuh cuman nyakitin hati upline saya gitu. Ya termasuk Kojohan yang waktu itu kan Citutit lagi hamil ya kan. Kojohan yang turun ke Jakarta itu saya tuh banyak, ya ini kesempatan event nasional lah ya, saya minta maaf ya. Banyak banget nyakitin hati. Banyak karena saya terluka gitu. Bawaannya orang terluka tuh pengen nyakitin orang lain lagi supaya tahu bahwa rasanya disakitin kayak gimana. Jadi begini Bapak Ibu, saya bantu Ara untuk translate. Kalau kemarin Ara bantu brand translate, sekarang saya bantu Ara translate Bapak Ibu. Jadi begini, dengan kondisi luka batin, dengan kondisi hati luka, dan itu luka batin gitu ya, kepahitan yang parah. Ara itu jadi pribadi yang menjengkelkan banget. Jadi Ara ini, kalau dia itu pakai kelebihannya untuk hal positif, menyenangkan, keren, asik. Saya pun juga kepingin gitu ya. Ara itu sering-sering di sebelah saya. Makanya kalau keluar negeri itu saya telepon ada Ara, sini gitu. Tapi Bapak Ibu Anda bisa bayangkan, kalau potensi talenta bakatnya Ara itu dipakai untuk bernegatif ria. Saya pun kepingin ikut membunuh Ara waktu itu. Terus Pak lanjut, saya udah waktu itu di Enterprise Circuit tahu nggak kok? Itu kan cuman potensinya ditulis 8 juta. Aku ngomong gini, aku loh nggak usah jalan HD 15 juta. Ngopo jalan HD cuma 8 juta. Suruh datang training kok. Yang training loh, bacot lama nggak jadi diamond. Aku loh nggak training diamond. Ngopo datang.
Menjengkelkan. Terus? Memang waktu itu menjengkelkan banget Ara itu Bapak Ibu. Kalau Anda mungkin sudah ada buang. Mungkin sudah Anda buang. Tetapi kalau Anda buang seorang Ara yang menjengkelkan sekali di tahun-tahun pertama, Anda tidak akan mempunyai leader yang sangat luar biasa seperti Ara hari ini. Koreksi, bukan menjengkelkan. Lebih parah lagi. Apa itu? Pertama kali dia datang acara BG, langsung dia temui saya. Begini, Koroy peringkat apa? Eksekutif. Saya akan lampaui kamu tidak lebih dari 6 bulan. Kalau itu bagus, menyenangkan. Terus? Kok Johan itu kan maksa ke big ya kok. Itu maksa loh. Jadi aku tuh masih tetap tidak mau. Ra. Johan bukan maksa. Johan tuh memperjuangkan supaya kamu itu bisa ikut BG. Kok tahu nggak? Bulan sebelumnya itu kok Johan datang ke Jakarta. Itu aku ngomong kayak gini. Kenapa udah Diamond datang? Kalau dulu waktu susah nggak mau datang ya. Emang Upline tuh cuma nyari enaknya aja. Anda bisa bayangin kan Bapak Ibu? Makanya saya bilang upline-nya tuh kepingin racun dia semua. Itu Cituti ketawa tuh. Sempet kan kita menjaga supaya anaknya jangan kayak anak saya gitu ya kan. Terlalu menyakitkan. Terus. Jadi akhirnya waktu itu saya dipaksa ke BIG. Waktu itu materinya Koil itu ahli syukur ya. Sama itu kalau sekarang itu ayam God Miracle itu loh kok. Yang mata tutup Ya. segala macam. Ya. Gak apa, cerita aja gak apa-apa. Ya waktu itu materinya bikin Ara tuh bingung gitu. Ini kan MLM kan uang ya kok ya. Apa-apa kan uang gitu ya. Ceritanya kan soal uang gitu ya kan. Jadi kalau kita ikut MLM itu kita udah gak menyembah Tuhan gitu loh. Kita menyembah uang gitu. Tapi waktu saya datang ke acara itu saya sudah mempersiapkan hati akan didoktrin bahwa uang adalah segalanya gitu. Tapi waktu datang ke pertemuan big pertama itu saya bingung. Lah kenapa disuruh jadi ahli syukur? Kenapa harus terima kasih sama Tuhan? Ini salah kali ya. Maksudnya nih MLM yang ngaco. Dan itu membuat saya agak terdiam. Tapi kan karena gengsi ya. Kok akhirnya Johan saya tuh selama big itu nggak pernah mau di ruangan. Jadi kalau saya dengar ceritanya Selvina big tidur, saya dengar ceritanya Fani big nggak ikut. Memang orang-orang hebat itu kayak gitu. Big nggak mau datang tapi. Sesat itu sesat. Tapi itu nggak bisa dipaksa gitu. Kalau Anda tiru bukan dari hati nggak bisa. Karena mau niru aja nggak boleh itu. Itu harus dari hati gitu. Sesat itu. Tapi bener kok. Waktu itu Ara keliling, Ara jalan-jalan. Ara tuh nggak mau dimanipulasi dengan orang yang ada di atas panggung. Jadi Ara ngobrol sama anak-anaknya, bener nggak sih ini SPI beneran gratis. Terus Ara lihat tukang-tukangnya, Ara keliling, beneran gede nggak sih sekolahnya. Oh ternyata bener. Terus ke waktu itu peletakan batu pertama asrama Putri. Iya. Asrama kedua. Terus setelah aku lihat sendiri dan ya itulah hebatnya upline saya ya. Dia membiarkan saya menemukannya sendiri gitu, merasakan dan akhirnya saya bisa terima gitu. Dan pulang dari acara itu saya mencoba setia di HDI. Itulah kenapa akhirnya setelah 8 tahun, hari ini kalau saya ketemu orang, Pak nyoba MLM lain? Enggak. Enggak mau nyoba lagi masuk perusahaan saya? Enggak. Gak mau buka usaha Pak? Enggak. Kenapa? Yuk duduk saya ceritain. Saya temukan sendiri jawabannya semua. Cuman takutnya nanti jadi satu sesi kelamaan kok. Enggak apa-apa. Koko ikhlas. Koko ikhlas karena ini sesi seorang yang bertobat. Cie. Sekali lagi. Di sini maksud saya, ayo kita belajar. Bahwa sebagai leader, Bapak Ibu, jangan membayangkan bahwa Roy itu menyenangkan seperti hari ini. Ini menjengkelkan banget. Makanya kalau dia cerita,
ya cerita tentang Ara yang menjengkelkan. Saya cuma bilang gini, itu namanya hukum karma, karma. Demikian Andra, Alek, Anda lihat sekarang, memang secara perilaku Ino ini menyenangkan. Ino ini tidak pernah menyakiti saya. Baik. Baik, good boy. Tapi ya gitu. Menjengkelkan juga. Pamit jam 9 pagi dari kantor. Kemana no? Presentasi. Ternyata pulang rumah main game, nonton video, film, itu hobinya dia. Alex sama Bejo. Waduh, sama Chandra. Ya tahun 95. Masih usia 19 tahun. Pendapatan bonus 2,5 juta. Isinya sampai mereka berdua ngomong, Alex sama Chandra berdua, pintu neraka terbuka lebar katanya. Saya pernah nempelengi mereka berdua di tempat judi, mesin Mickey Mouse itu. Saya kewalahan, training presentasi jaringan dia. Saya cari-cari, ini 2 ekor manusia ini kemana? Saya langsung gini ya, paling di tempat judi. Beneran? Di depan mesin itu. Saya pegang kepalanya dua-dua tak benturin. Saya teriak, pulang! Bapak Ibu, jadi kenapa tadi saya bilang ke Ara, enggak apa-apa Ara, tolong justru Koko minta tolong kamu sharing. Karena begini Bapak, please pahami. Kalau kita mendapatkan seorang leader, ya, yang memang dari awalnya so sweet, mari bersyukur yang sangat dalam, karena itu langka. Tapi kalau kita punya leader yang awalnya itu tumbuh dari kondisi yang menjengkelkan, Bapak Ibu, doa favorit saya, ya Allah paringi sabar, Tuhan beri kesabaran. Dan percayalah ke saya, itu akan jadi doa favorit Anda semua. Kalau Anda menjadi leader besar yang memimpin banyak jalur yang sampai miliaran omsetnya, percayalah ke saya, ya doa favoritnya yang diucapkan adalah Tuhan beri saya kesabaran. Tolong kamu sharingkan. Ya mungkin supaya bridgingnya masuk ya. Jadi waktu mulai jalan bisnis HD itu masih pakai sepeda motor ya. Terus nggak punya barang, kantor juga jauh, kehujanan tuh makanan sehari-hari. Ya saya bener-bener nggak punya apa-apa karena waktu itu 6 bulan nggak kerja itu saya kan malu pulang ya kalau ke rumah orang tua ya. Akhirnya makan dari uang tabungan gitu ya kan. Ya habis gitu. Akhirnya ya bener-bener Tuhan izinkan tuh minal aidin wal faidin sebelum lebaran. Waktu itu saya masukin kartu ATM kok, tulisnya tuh mohon maaf saldo Anda nggak cukup loh. Saya nggak salah, itu udah minta maaf sama saya gitu ya. Jadi saya benar-benar mengawali HDI tanggal 16 Oktober 2012 itu dengan kondisi nol. Saya punya apa-apa, yang tersisa ya cuman badan saya. Dan saya mulai jalan gitu. Singkat cerita, melalui perjalanan HDI, terutama pengalaman-pengalaman di training Billionaires, terus elite program ya, perjalanan ke luar negeri Anda harus menang Bapak Ibu. Tapi tips dari saya, kalau Anda jalan-jalan ke luar negeri, rugi kalau Anda cuman menikmati jalan-jalannya. Kejar satu orang yang nggak bisa kemana-mana kalau lagi ke luar negeri ya. Tempel orang itu ilmunya banyak. Dan itu yang saya lakukan, dan jujur waktu itu kok di Royal Caribbean ya kok ya. Itu sangat mengubah Ara, karena satu statement yang Ara tanyakan juga kan ke Kok kenapa Ara harus di HDI? Sementara banyak perusahaan-perusahaan lain juga yang bergabungnya Koko kan. Itu salah satu kan, maksudnya kurang ajar banget ya, gak kenal siapa, lu siapa main nanya begitu gitu ya kan. Tapi Koyul jawab dengan baik sekali, dan itu membuat satu jangkar gitu ya kok, untuk Ara jadi lebih
memberikan waktu kepada HDI untuk lebih dipahami gitu. Intinya gini Bapak Ibu, ada dua hal yang bikin ARA tetap bertahan di HDI sampai ini menjadi dasar untuk kedepannya, teknis dan non teknis. Kalau secara teknis Bapak Ibu, Billionaire sudah ngajarin soal 5 training dasar, terutama di Neo juga ada, di HTS juga ada, bicara mengenai keyakinan ya. Perusahaan kita ini lucu loh, kalau kita lihat ke belakang ya, ARA kan melakukan pembuktian analisa ya, kok karena kan dari kredit analis ya, kita kan juga harus menganalisa gitu ya kan. Jadi Bapak Ibu, Ternyata kalau ke luar negeri ARA itu sering nempel saya, dan kemudian menjengkelkannya itu pertanyaan-pertanyaannya berbobot gitu, berat. Jadi saya tuh kalau saya dalam hati gini, gue ini lagi di luar negeri mau nikmatin gitu. Tapi yang namanya ARA itu nempel kayak perangko, kayak kutu rambut. Saya kibas-kibasin ini nggak lepas-lepas dia gitu kan. Terus pertanyaannya tuh berat-berat bikin saya tuh mikir gitu kan. Dalam hati kurang ajar nih anak gitu. Kenapa sih? Terus lah. ya, nah akhirnya kita lihat tuh lucu loh kan, Koi itu suka ngomong bahwa HDI itu kan bisnis yang tahan krisis ya kok. Yes. Tapi buktinya apa gitu ya kan? Pasti kan cuma ngomong ya ini kamu lihat gitu kan. Enggak, sekarang tuh jelas kok. Tahun 98 itu krisis. Ya, tahun 2000 tuh kita bikin sekolah gratis. Coba logikanya Bapak Ibu ya, kalau bisnis itu kena krisis dan apa? Gak mungkin dong punya duit buat bikin sekolah gratis di tahun 2000. 2007. 2005 bangunnya, 2003 beli tanah, 2005 bangun. Ya. Ya itu kan bukan recovery perusahaan, itu kan kelebihan dari perusahaan kok. Amin, kemurahan Tuhan. Lalu kena krisis lagi kok 2008 internasional ya kan, sampai 2012 Lehman Brothers dan yang lain. Nah 2015 HDI bikin yang namanya HDI One, seluruh infrastruktur internasional jadi satu. Nah kalau orang habis krisis internasional, dia kan mungkin melakukan itu kan kok kalau perusahaannya kena dampak besar. Betul. Nah 2019 kena corona, kita semua udah tahu buktinya naik 500%. Jadi